Angkat jenazah itu. Maaf Pak, orang lain aja yang nerusin. Teror mengerikan terjadi di mana Ratu Buaya Putih menuntut balas pada manusia yang membawa sebuah mustika. Mustika sakti Bajul Sayuto itu bisa memanggil buaya dari dalam rawa. Mustika sakti Bajul Sayuto, buktikan kesaktianmu. Sekelompok orang memanfaatkan hal tersebut untuk keperluan yang tak bagus. Sang Ratu Buaya tak terima dan menuntut balas satu persatu orang yang telah memanfaatkan kelebihan mustika itu. Dan berikut ceritanya. Diawali dari kisah pasangan muda yang bersemedi di pinggir rawa. Marta memberitahu sang guru yang merupakan siluman buaya jika bayinya akan segera lahir dan akan menjadi Ratu Buaya Putih. Malam ini akan lahir calon Ratu Buaya dari rahim istriku, Sari. Tak berselang lama, Sari, istri dari Marta, mengalami kontraksi. Segera Marta mencelupkan Sari ke dalam air. Tak berselang lama, lahirlah buaya putih dari rahim Sari. Anak buaya itu disambut oleh buaya dewasa yang di atas kepala anak buaya putih terdapat sebuah mustika berwarna merah delima. Marta segera mengambil mustika itu yang merupakan sebuah hadiah untuknya. Dengan mustika itu, ia bisa memanggil buaya untuk mendekat padanya. Tiba-tiba, Sari kembali mengalami sakit perut. Ia kembali melahirkan anak manusia berjenis kelamin perempuan. Marta sama sekali tak menyangka, namun ia sangat senang mempunyai anak. Baru melihat bayinya sebentar, sebuah tombak menembus tubuh Sari dari belakang yang membuatnya mati seketika. Muncul seseorang dari dalam rawa buaya. Marta mengejar pria itu yang ternyata adalah kakak seperguruannya yang bernama Sumarna. Kau Kang Sumarna, apa yang kau kendaki dengan semua ini? Marta mempertanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kakak seperguruannya itu. Sumarna mengatakan jika Marta tak pantas memiliki mustika itu karena seharusnya batu sakti itu adalah miliknya. Marta tak mempermasalahkan jika Sumarna ingin mustika miliknya. Ia akan memberikan secara sukarela karena ia tahu jika Sumarna selalu iri padanya. Kini yang menjadi masalah adalah Sumarna telah membunuh Sari, istri tercinta. Marta sama sekali tak bisa menerima hal tersebut. Sumarna langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Marta dengan berani menghadapi dua orang sekaligus. Sumarna sempat kalah dan ia meminta bantuan Karman untuk membantu dan tidak hanya bersembunyi. Karman dengan tombaknya berhasil menembus perut Marta. Kesempatan emas itu tak disia-siakan begitu saja oleh Sumarna. Ia langsung menenggelamkan Marta ke dalam tanah dan mengambil mustika Bajul Sakti Sayuto. Marta mengetuk Sumarna dan bersumpah jika siapapun yang terlibat dalam peristiwa berdarah malam ini akan menemui musibah sampai ke anak cucu. Ingat, kalian semua yang terlibat dalam peristiwa ini. Angin tiba-tiba berembus sangat kencang. Sumarna meminta Sarman untuk menghabisi Marta segera. Sementara itu, Sumarna langsung membuktikan kesaktian mustika Bajul Sayuto. Ia memanggil buaya-buaya yang berada di dalam rawa untuk mendekat. Mustika itu bercahaya di mana Sumarna memberitahu jika ia adalah penguasa buaya yang ada di sana. Buaya-buaya mulai berdatangan. Sumarna memerintahkan buaya yang datang untuk menyantap tubuh dari Marta sampai habis. Dan film pun dimulai. Cerita melaju berpuluh tahun kemudian di mana siluman buaya putih sudah dewasa dan berada di singgasana kerajaan buaya. Siang itu, Sumarna yang sudah tua mengajak Jeffrey untuk berburu buaya guna dijual karena harganya sangat mahal. Sumarna memberitahu jika ia tak yakin bisa mendapat banyak tangkapan karena buaya jumlahnya semakin berkurang. Jeffrey meminta Sumarna agar diusahakan karena bisnis buaya masih sangat menguntungkan. Beberapa warga sudah disewa untuk membantu dalam perburuan siang itu. Salma memerintahkan anak buahnya untuk berhati-hati agar tidak dicurigai oleh pemerintah. Murti, anak dari Sumarna sempat protes karena buaya harusnya dilindungi bukan diburu.
Sebagai seorang kekasih, Jeffrey memberitahu Murti jika apa yang ia lakukan bukan hanya bisnisnya, tapi juga bisnis orang tua Murti. Terlebih, Murti menikmati hasilnya hingga kini. Jeffrey meminta Murti untuk mengubur idealismenya dan menikmati apa yang ada. Sumarna menenangkan anak dan calon mantunya dan memberitahu jika buaya tidak akan punah karena hewan itu akan terus bertelur. Setelah semua ready, Sumarna bersiap untuk mengumpulkan buaya-buaya terlebih dahulu. Pria tua itu segera melakukan ritual di pinggir rawa dengan mustika yang ia punya. Murni menolak untuk ikut dan memilih menunggu di dalam mobil. Tak berselang lama, buaya-buaya itu datang dan ia bergegas menghampiri Jeffrey memberitahu jika buaya itu sudah berkumpul. Jeffrey segera memulai perburuan. Dengan senjata di tangan, Jeffrey menghabisi buaya-buaya yang datang mendekat. Di kerajaan buaya, para dayang resah memberitahu sang ratu jika sudah banyak buaya yang diburu. Ratu Buaya Putih menenangkan semua dayang dan mengerti kerisauan yang dirasakan. Setelah semua buaya-buaya dibunuh, anak buah Jeffrey segera membereskan buaya dan diangkut ke dalam mobil. Jeffrey yang mengetahui jika Murti kesal mengatakan jika semua modal sudah terkumpul, ia akan membuat penangkaran buaya. Ia akan beternak buaya dan menjadikannya sebagai pertunjukan. Selain itu, restoran buaya juga tak jelek dan pasti ada peminatnya. Jeffrey memberitahu Murti jika ia akan segera menikahinya. Aku belum mau buru-buru. Ye. Murti. Sumarna kala itu mendapat keuntungan 6 juta rupiah di tahun 1988. Salah satu dayang mengadu pada Ratu Buaya jika ketiga anaknya menjadi korban perburuan dari manusia serakah. Ratu Buaya Putih meminta pengikutnya untuk bersabar karena mereka belum bisa berbuat banyak. Terlebih ketika mustika Bajul Sayuto masih ada di tangan Sumarna. Ketika Jeffrey hendak mantap-mantap di kebun bersama dengan Murni, tiba-tiba ia terkena serangan dari seekor buaya. Jeffrey merasakan kesakitan sementara Murni takut melihat ada buaya. Untungnya ada Mbak Larsi yang berada di sana. Dengan menggunakan jungkat rambut, Larsi mengusir buaya-buaya kecil itu dari hadapan Murti. Larsi melepas pelukan dari Murti dan menyembuhkan Jeffrey yang tak sadarkan diri. Jeffrey yang bangun justru bingung dengan apa yang terjadi padanya. Murti memberitahu jika Mbak Larsi lah yang telah menolong Jeffrey. Pemuda itu kebingungan dengan wanita yang bernama Larsi. Ternyata Larsi adalah kembaran dari Ratu Buaya Putih yang lahir bersamaan ketika dulu. Larsi merupakan gadis penjual pakaian. Kala itu ia tengah melayani seorang pemuda anak dari Sumarna. Suharso sangat berburu untuk memiliki Larsi. Harso memberitahu jika Larsi adalah seorang gadis cantik yang menggairahkan. Larsi heran dengan Suharso yang masih belum mencoba pakaiannya yang hendak ia beli. Suharso sempat menggoda Larsi, namun gadis itu tak mau melayani Harso. Yang gede dan yang kecil semuanya pas dan enak dipakai. Pemuda itu tak mau menyerah dan mengajak Larsi untuk menikah. Tak berselang lama, Sumarna datang mengunjungi Larsi. Ayah Larso datang untuk mencari anaknya dan juga mencicipi Larsi sebagai wanita simpanannya. Larsi yang bingung meminta Harso untuk segera pergi sebelum ayahnya tahu. Setelah berhasil keluar dari pintu samping, Harso bergegas kabur sebelum ketahuan ayahnya. Waduh, nggak sabaran banget sih, Pak. Larsi yang membuka pintu bergegas mengajak pria itu untuk masuk ke dalam rumah. Larsi mempertanyakan istri dari Sumarna apakah sudah tidur apa belum karena pria itu berani datang ke rumahnya. Sumarna memberitahu jika ia sebenarnya mencari Suharso. Larsi mengatakan jika Harso tak mungkin ke tempatnya dan Sumarna tak perlu cemburu dengan anaknya sendiri. Larsi pun mempertanyakan keperluan Sumarna yang sesungguhnya. Pria tua itu memberikan kalung untuk Larsi. Ia mengklaim jika kalung itu lebih mahal dari apa yang ia berikan pada istrinya. Larsi merasa canggung jika harus menerima pemberian dari Sumarna. Pria tua itu pun memakai kalung langsung ke leher Larsi. Setelah kalung itu terpasang, Larsi berterima kasih pada Sumarna. Namun tiba-tiba ia ketakutan ketika melihat mustika di dada pria itu menyala. Larsi mempertanyakan kebenaran dari Sumarna yang hendak mengajaknya kawin secara resmi.
Sumarna membenarkan hal tersebut namun dengan satu syarat, yaitu jangan meminta dirinya untuk menceraikan Lasmi, istrinya kini. Sementara itu di dalam rumah, Murti mendatangi ibunya yang tertidur di kursi. Ia meminta Lasmi untuk pindah dan tidur di kamar. Sayangnya sang ibu tak mau karena ia menunggu suaminya pulang. Murti menganggap jika bapaknya tidak akan pulang malam ini. Lasmi tak mau menuruti anaknya karena takut Sumarna akan marah nanti. Murti mempertanyakan kenapa akhir-akhir ini ayahnya selalu marah-marah. Lasmi sempat curiga jika suaminya ada main dengan Larsi seperti yang dibicarakan orang-orang. Maksud ibu, bapak main gila dengan Mbak Larsi? Di tempat lain, Sumarna tengah main gila dengan Larsi hingga ranjangnya roboh. Sumarna menawarkan sesuatu untuk Larsi, namun gadis itu meminta kalung yang dikenakan Sumarna kini. Pria tua itu menolak karena itu adalah hidupnya. Ia menawarkan hal lain pada Larsi apapun itu. Ketika malam semakin larut, Hardi, anak dari Sumarna yang paling kecil, didatangi oleh seekor buaya. Buaya itu mengajak Hardi untuk ikut dengannya. Sesampainya di jembatan, buaya itu meminta Hardi untuk segera terjun masuk ke dalam sungai. Untungnya, Suharso datang menyelamatkan adiknya. Buaya yang meminta Hardi untuk terjun telah menghilang dan berubah wujud menjadi seorang perempuan. Harso segera membawa adiknya pulang ke rumah. Pagi harinya, Harso mendapat omelan dari ayahnya. Harso dianggap sebagai anak yang kurang ajar karena kerjaannya hanya keluyuran sepanjang hari. Ketika hendak pergi ke kuliah, Sumarna mencegah anaknya dan melarang untuk menemui Larsi karena takut kuliahnya akan berantakan. Pria itu tak terima karena Larsi merupakan perempuan centil yang suka menerima laki-laki di rumahnya. Harso memberitahu jika laki-laki yang dimaksud termasuk ayahnya sendiri. Termasuk bapak sendiri bukan? Harso, jaga mulutmu. Sumarna merasa geram dengan omongan dari Harso. Lasmi meminta anaknya untuk melanjutkan bicara. Sudah banyak rumor yang mengatakan jika Sumarna sering menginap di rumah Larsi. Sumarna menjelaskan jika banyak lelaki di desa yang mengincar Larsi. Ia akan mengusulkan pada Pak Lurah untuk mengusir Larsi dari desa. Harso justru mempertanyakan usulan dari ayahnya yang ingin mengusir Larsi. Sumarna sebenarnya ingin mengusir Larsi atau menyembunyikannya di rumah yang sudah disediakan agar sang ayah bebas menemuinya. Sumarna tak terima dengan perkataan anaknya dan menampar begitu saja. Malam harinya, Ratu Buaya Putih berkeliaran dengan kereta delman. Ia menemui kembarannya Larsi. Kamu lagi. Apa sih yang kamu mauin dari saya? Larsi yang merasa kesal mempertanyakan apa lagi yang Ratu Buaya itu inginkan darinya. Sang ratu memberitahu jika ia membutuhkan raga Larsi untuk membunuh orang-orang yang telah menewaskan orang tua mereka. Larsi sempat menolak dan mengatakan jika ia tak mempunyai saudara kembar dan juga orang tua dari lahir. Ratu Buaya itu memberitahu jika Larsi tidak bisa kabur dari tugas itu dan memaksa untuk melakukannya. Akhirnya Larsi pun memulai dengan mengajak Harso berkencan. Harso yang kesal dengan ayahnya mengajak Larsi untuk mengakhiri hidup bersama. Larsi setuju dengan hal itu, namun ia mengajak Harso naik perahu terlebih dahulu. Aku punya pistol. Apa senjatamu? Perahu. Mereka menikmati area rawa di langit yang gelap. Larsi mempertanyakan niatan Harso yang ingin mengakhiri hidup. Harso memberitahu jika niatan itu tak jadi karena ia merasa senang bersama dengan Larsi. Larsi tiba-tiba mengatakan jika kutukan sudah berlaku bagi keluarga Sumarna dan Harso adalah korban pertama. Pemuda itu tak mengerti apa yang dikatakan Larsi. Larsi hanya memberitahu jika ia membicarakan tentang dendam dan pembalasan. Larsi langsung memanggil buaya hingga Harso tercebur ke rawa. Larsi ikut nyebur dan berubah menjadi siluman buaya putih. Harso pun kehilangan nyawa seperti keinginannya. Hari berikutnya, Larsi bercerita pada Pak Ustadz Parlan tentang apa yang ia alami malam tadi. Larsi seperti bermimpi buruk, namun itu terlihat nyata di mana Suharso mati diterkam buaya. Pak Ustadz mempertanyakan apa Larsi memiliki trauma di masa lalu sebelum pindah ke desa ini atau Larsi memiliki seorang saudara. Larsi tak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya merasa seperti kehilangan sesuatu dan ada sosok yang selalu membisikinya. Pak Parlan tak bisa mengatakan apapun tentang Larsi kini.
Ia hanya meminta gadis itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siang itu di rawa, Dorman asik memancing. Ia mengeluh pada Bokir tentang nasibnya yang mulai jadi mantan Hansi berubah menjadi tukang gali kubur. Kini job gali kubur tengah sepi karena tak banyak orang yang mati. Dan ia tak mempunyai uang sama sekali. Terlihat sosok yang mengambang di dalam air. Mereka menyeret kail hingga terjebur masuk ke dalam rawa. Dorman dan Bokir terkejut karena ternyata itu adalah mayat dari Harso. Dorman dan Bokir segera melapor kepada aparat desa. Mayat Harso pun segera dibawa ke rumah duka. Pak Lurah menghampiri Sumarna dan memberitahu jika ia akan menyelidiki lebih lanjut tentang kematian dari Harso. Sumarna meyakini jika Harso mati diterkam buaya. Pak Ustadz menyayangkan jika seandainya adiknya Marta masih ada, ia pasti akan bisa membantu. Mendengar nama itu, Sumarna sedikit terkejut karena Marta sudah ia habisi sejak dulu kala. Murti yang baru saja pulang terkejut melihat banyak orang yang berada di rumahnya. Ia bergegas masuk ke dalam dan merasa sedih karena sang kakak ditemukan tewas. Larsi yang berada di sana mencoba menenangkan Murni. Malam harinya Sumarna yang kesal memanggil buaya yang ada di rawa dan menghabisinya seorang diri. Sementara itu, Larsi pergi ke warung dan membeli beberapa perlengkapan. Karman yang melihat ada Larsi langsung membayar semua tagihan dan mengajaknya untuk asik-asik. Kalau begitu kita jalan-jalan dulu ya, mau kan? Ketika hendak memulai aksinya, Larsi pamit untuk menyingkir sebentar. Gadis itu berubah menjadi sosok mengerikan, yaitu Sari, istri dari Marta yang telah dibunuh oleh Karman. Karman memohon ampun hingga ia pun tewas diterkam buaya. Siang harinya, Bokir dan Dorman yang sibuk menggali tanah bergosip jika mereka akan menggali lebih banyak lagi. Selain itu, ia merasa aneh karena yang mati adalah anak buah Sumarna dan semuanya diterkam buaya. Sebentar lagi, Sarma pasti akan mati juga. Tak berselang lama, jenazah pun datang. Di tempat lain, Murti mencari keberadaan adiknya. Larsi mencegat Murti dan memberitahu jika Hardi ada di dalam rumah. Bocah itu tengah asik makan siang. Ketika Larsi membuatkan minuman, ia kembali mendengar bisikan yang memberitahu agar Larsi membunuh kedua anak dari Sumarna. Larsi pun mencampur minuman itu dengan darah ayam. Ketika Murti dan Hardi berjalan pulang, mereka berpapasan dengan Sumarna. Apa yang dilihat Sumarna terlihat berbeda karena Murti seperti diseret oleh sosok Marta yang telah mati. Sumarna yang pandangannya telah dikaburkan langsung tancap gas yang ternyata Hardi tertabrak hingga tewas. Sumarna pun melaporkan pada polisi jika anaknya yang berlari mendekati ke motornya. Polisi akhirnya membebaskan Sumarna, namun pria itu harus membuat laporan seminggu sekali. Malam harinya, Murti masih tak sadarkan diri setelah ayahnya dengan sengaja menabrak Hardi. Jeffrey meminta izin pada Lasmi untuk membawa Murti ke Jakarta agar bisa dirawat di rumah sakit besar. Sayangnya, Lasmi tak setuju dan meminta agar Murti bisa siuman terlebih dahulu. Pak Parlan yang ada di sana meminta Lasmi untuk memberi Murti air yang sudah didoakan ketika sadar nanti. Pak Parlan juga meminta Jeffrey untuk datang ke rumahnya nanti karena ada sesuatu hal yang ingin ia sampaikan. Ditemani dengan Bokir dan Dorman, Jeffrey melenggang menuju ke rumah Pak Parlan. Jeffrey heran kenapa Ustadz itu memintanya untuk datang. Dorman menjelaskan jika warga percaya Pak Parlan bisa melihat sesuatu bukan hanya dari penglihatan mata namun juga dari kebatinan. Bokir menambahkan jika mungkin ada sesuatu hal penting yang ingin dibicarakan terkait permasalahan yang menimpa keluarga Sumarna. Tak berselang lama terdengar suara delman dari kejauhan. Bokir dan Dorman merasa curiga karena malam-malam ada delman yang melintas. Kagak salah lu ngomong. Dorman dan Bokir pun menghentikan delman yang dikendarai oleh sosok Ratu Buaya Putih. Bokir mempertanyakan kelengkapan surat-surat yang ada. Dorman melihat Ratu Buaya itu mirip dengan Larsi. Mereka berdua mulai menggoda sosok yang mirip dengan Larsi itu. Dorman meminta Larsi untuk berhenti main ratu-ratuan. Sosok itu memberitahu jika ia memanglah Ratu Buaya Putih. Mendengar hal itu, Bokir dan Dorman tertawa dan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Ratu Buaya Putih meminta Bokir dan Dorman untuk segera menyingkir. Ia memberikan telur buaya yang justru dibuat mainan.
Ketika ratu buaya itu berlalu, telur itu meledak dan menimbulkan bau yang sangat amis. Jeffrey hanya bisa tertawa melihat tingkah Bokir dan Dorman. Delman ratu buaya itu sudah sampai di depan rumah Sumarna. Ia langsung mengirim teluh hingga Murti terbangun. Lasmi langsung memberi anaknya minuman, namun Murti justru memakan gelas itu. Ia juga menyerang ibunya sendiri dengan pecahan beling yang dimakannya. Tak berselang lama, Murti kerasukan dan menyerang Lasmi dengan berbagai benda yang ada di dalam kamar. Ini ibumu, Murti! Murti, jangan! Lasmi berteriak memanggil Sumarna, di mana pria yang tengah tidur itu bergegas naik ke lantai 2. Sumarna terkejut melihat Murti yang telah menindih ibunya. Marna berusaha menghentikan anaknya itu, namun ia justru terlempar ke pojokan. Tak hanya Sarma pun ketakutan. Mereka berdua diajar oleh Murti yang kerasukan siluman buaya. Ketika Murti kembali hendak menyerang, Mustika Bajul Sayuto itu kembali menyala hingga membuat Murti tak sadarkan diri. Ratu Buaya Putih yang masih berada di depan rumah mengingatkan Sumarna akan sumpahnya di mana ia dan keturunannya akan dihabisi. Ratu Buaya itu memperingatkan jika selanjutnya adalah giliran Sarma. Sumarna mengajak Sarma untuk keluar melawan iblis buaya itu. Sementara di dalam kamar, Murti kembali mengalami gangguan. Ranjangnya terbang dan keluar dari rumah, dan gadis itu berjalan naik ke delman Ratu Buaya Putih. Tak berselang lama, Lasmi datang dan memberitahu Pak Parlan jika Murti menghilang dari kamar. Parlan meminta Bokir dan Dorman untuk berjaga di sekitar rumah Sumarna. Parlan juga meminta Sumarna untuk tidak pergi dari rumah. Ia akan mencari jejak keberadaan Murti bersama dengan Jeffrey. Parlan mendatangi orang tua angkat Larsi di desa sebelah. Pak Parlan meminta wanita itu untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Larsi. Wanita tua itu bercerita jika dulu ia melahirkan seorang anak. Namun, ketika sang anak meninggal ketika di usia 2 bulan, ia pernah mengalami mimpi aneh di mana hari selanjutnya ia menemukan bayi dalam kebun bersama dengan sebutir telur buaya. Larsi tumbuh menjadi anak perempuan dewasa. Setelah mengetahui asal-usul Larsi, Pak Parlan kembali ke desa. Ia bersama Jeffrey membangunkan Bokir dan Dorman yang tidur di dermaga. Bokir menjelaskan jika ia bermimpi bertemu dengan Ratu Buaya Putih. Mendengar hal itu, Pak Parlan mulai merasa curiga. Apa yang diceritakan oleh Bokir dan Dorman memperkuat dugaannya. Dugaan tentang hilangnya Murti dan juga kejadian aneh yang menimpa keluarga Sumarna. Pak Parlan mengajak Bokir dan Dorman untuk membongkar makam Suharso, anak dari Sumarna. Ketika Jeffrey pergi untuk memberitahu Sumarna, ia dicegat oleh Dayang Ratu Buaya Putih. Jeffrey pun dipaksa masuk ke dalam kerajaan Ratu Buaya Putih. Ratu Buaya itu mau memaafkan kesalahan dari Jeffrey asalkan pemuda itu mau tinggal di kerajaannya. Jeffrey mempertanyakan kesalahan apa hingga ia harus tinggal di kerajaan buaya. Ratu Buaya Putih menjelaskan jika Jeffrey telah membunuh rakyatnya dan juga Sumarna telah membunuh kedua orang tuanya. Jeffrey menolak permintaan itu. Ia meminta agar dirinya dan Murti dibebaskan. Sosok Marta mengatakan jika Murti adalah miliknya dan ia akan menjadi tumbal dari kekayaan orang tuanya. Sementara itu warga sudah berkumpul di kuburan. Mereka menggali makam Suharso untuk melihat mayatnya. Ternyata mayat Harso sudah berubah menjadi buaya dan banyak belatung. Pak Parlan menjelaskan pada Sumarna jika ada yang tak beres terkait peristiwa maut yang terjadi di desa akhir-akhir ini. Ia meyakini jika kemunculan Ratu Buaya Putih yang diceritakan Dorman ada kaitannya secara langsung. Sarma tiba-tiba ketakutan dan berlari menjauh. Ia berteriak jika dirinya bukanlah yang membunuhnya. Sumarna mengikuti kemana anak buahnya itu pergi. Takut Sarma membocorkan rahasia, Sumarna memilih untuk menghabisi anak buahnya sendiri. Di tempat Ratu Buaya Putih, Jeffrey berubah pikiran. Ia bersedia melayani sang ratu asalkan Murti dibebaskan. Belum sempat memulai pergulatan itu, Sumarna memanggil buaya untuk datang dan bertarung dengannya. Sontak Ratu Buaya Putih pun terpanggil. Dengan kekuatan fisik, Sumarna berhasil mengalahkan salah satu buaya. Tiba-tiba buaya itu berubah menjadi Larsi. Sumarna mendekati Larsi dan menanyakan apa yang terjadi. Jeffrey kala itu berusaha membebaskan Murti dan kabur dari sana. Larsi yang berada di pelukan Sumarna tiba-tiba menggigit tangannya. Mengira jika itu adalah perwujudan dari Marta, Sumarna memilih untuk memukul wanita simpanannya itu. Mas, Kang Mas kejam.
Pak Parlan bersama warga menemukan mayat dari Sarma. Pak Parlan meminta beberapa warga untuk mengurus jenazah, sementara yang lain diminta untuk terus mengikutinya. Kala itu, sosok Marta dan Sari muncul di hadapan Sumarna. Sari memberitahu jika Larsi adalah anaknya yang lahir bersamaan dengan Ratu Buaya Putih. Ratu Buaya Putih yang ada di sana menyerang Sumarna dengan sebuah pohon besar. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Parlan dan yang lain melihat pertarungan Sumarna. Pria tua itu melempar mustika Bajul Sayuta ke arah Ratu Buaya Putih hingga membuat ratu itu terbakar. Dari arah lain, polisi datang hendak menangkap Jeffrey atas tuduhan perdagangan gelap. Pak Parlan menjelaskan jika ia juga kehilangan Jeffrey. Jeffrey sendiri kala itu berhasil keluar dari sarang buaya dan muncul di rawa. Parlan meminta adiknya Marta untuk merelakan semua yang terjadi. Ia berjanji akan menjaga keponakannya Larsi. Setelah semua beres, Marta dan Sari pun menghilang. Murti yang berhasil selamat kembali ke pelukan ibunya. Sementara Jeffrey ditahan oleh pihak kepolisian dan film pun berakhir. Yo, bermau itu ketarik.